Assalamualaikum, selamat wayahkieu agan-agan. Nah, ini dia, kita kemarin kedatangan kayu. Kita memang ada keperluan dengan kayu-kayu ini. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan dengan kayu-kayu ini. Cuma ada cumanya, kayu ini selalu di bawah ancaman. Nah, jadi yang ngancam kayu ini banyak nih, si serangga-serangga, si kumbang-kumbang, bahkan ada juga yang dari jenis semut. Kalau bentuk-bentuk dan model-model serangganya sih tahu, cuma nama-nama ilmiahnya yang nggak ngerti. Ini ada yang namanya kumbang pengebor kayu, ada yang namanya kumbang penggerek kayu, ada juga yang namanya kumbang steely blue, ada kumbang pengebor dermaga, ada juga kumbang rumah tanduk panjang katanya seperti itu, ada kumbang deathwatch, ada kumbang bubuk, ada juga kumbang bambu. Nah, yang paling menyebalkan, yang selalu mengancam rumah-rumah kita, perabotan-perabotan kita adalah si rayap. Nah, ini jadi ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk mengawetkan kayu yang secara turun-temurun dari kakek buyut kita yang selalu dilakukan dan selalu berhasil. Salah satu di antaranya itu direndam dalam air kira-kira 3 bulanan agar zat-zat yang dapat mempermudah pembusukan kayu itu terlarut. Ada juga yang direndam dengan cairan campuran antara tembakau, daun cengkeh, bunga cengkeh, dan lain-lain. Nah, kalau dengan metode-metode itu berarti harus punya kolam dulu, dan hari gini agak sulit ya. Ini ada metode yang paling mudah untuk kita lakukan, yaitu mencari oli bekas. Nah, kayu-kayu ini kita olesi dengan campuran oli bekas dan solar dengan perbandingan 1:1 agan-agan, yang artinya 1 liter oli bekas dicampur dengan 1 liter solar, dan kita aduk sampai benar-benar merata, yakin merata, karena awalnya campurannya tetap akan saling berpisah. Setelah merata, kita yakin merata, kita oleskan secara merata juga ke permukaan kayu. Bisa kita informasikan juga nih agan-agan, untuk yang bertanya dari mana dapat oli bekas, itu sebetulnya relatif mudah karena di lingkungan kita pasti kita menemukan bengkel-bengkel motor, bengkel-bengkel mobil yang menerima ganti oli. Tuh, kalau ada yang cap-capnya, merek-mereknya ganti oli, mereka biasanya nabung oli-oli bekas ini. Jadi kita bisa membeli ke bengkel-bengkel ini si oli bekasnya. Kalau solar ya kita bisa ke SPBU untuk beli solarnya. Agan-agan bisa diinformasikan juga bahwa campuran oli bekas dan solar ini tidak hanya untuk kayu bahan atap. Jadi untuk kayu-kayu finishingnya yang nanti diserut juga bisa menggunakan campuran oli bekas dan solar ini. Jadi caranya kita oleskan dulu secara merata ke seluruh permukaan kayu, dan biasanya mengering dalam keadaan normal itu 3-4 hari. Kalau memang cuaca sedang bagus, terik matahari, di hari ketiga campuran oli dan solar ini sudah menyerap rata ke dalam pori-pori kayu. Nah, kalau agak-agak mendung bisa sampai dengan 4 hari. Untuk kayu yang kemudian nantinya akan di finishing serut, itu caranya setelah
kayu dilumuri dan mengering di hari keempat, kita serut, kita rapihkan sesuai kebutuhan kita. Nah, setelah diserut sebelum dirakit itu kita lumuri lagi, kita olesi lagi dengan campuran oli dan solar ini. Ada kelebihan lain setelah dilumuri campuran ini. Di saat kita mau mengadakan pengecatan, penggunaan cat kita bisa lebih irit. Hanya syaratnya adalah cat yang berbasis thinner. Kalau cat yang berbasis water base lah, katakan seperti itu sulit untuk menempel. Kita informasikan juga nih agan-agan untuk furniture yang berkenaan langsung dengan makanan atau alas atas bagian meja, tidak disarankan untuk menggunakan campuran oli dan solar ini. Jadi bisa menggunakan cara pengawetan yang lain seperti vernis dan lain-lain. Sebagai info tambahan, kalau memang kita melaksanakannya pengulasan dengan cairan oli dan solar ini di yang terbuka, di tempat terbuka, itu siapkan juga plastik cor untuk penutupnya ya, agar khawatir nanti kalau hujan bisa langsung kita tutup. Nah, ini campuran di dalam ember ini 1:1 antara oli dan solarnya. Barusan kita balik untuk sisi yang lain, kita olesi terus semuanya sampai rata. Nah, agan-agan, itu informasi dari T48 yang bisa kita sampaikan untuk pengawetan kayu secara turun-temurun. Sebetulnya di material-material juga terdapat bahan-bahan kimia ya untuk pengawetan kayu, tetapi kami lebih percaya dengan isi ember ini 1:1 yang sudah terbukti turun-temurun berhasil. Dukung terus channel kami ini dengan cara like, komen kalau memang ada yang mau dikomen, subscribe, dan bagikan agar informasi ini bisa berlanjut turun-temurun. Tetap sehat, tetap semangat, tetap barokah. Salam T48.